You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Media Malaysia takjub sentuhan Bojan Hodak bikin Persib Bandung menggila di Liga 1 2023/2024. Sejak ditunjuk sebagai pelatih baru Persib untuk menggantikan Luis Milla pada Juli tahun 2023, Bojan Hodak memang terus membawa tim menuai hasil manis. Dia membawa Pangeran Biru julukan Persib bangkit di Liga 1 2023/2024, dari sempat terpuruk saat masih ditangani Luis Milla. Kini, Persib tak terkalahkan di 11 laga beruntun Liga 1 2023/2024. Mereka mencatatkan 8 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kemenangan teranyar didapat kala melawan Madura United pada tanggal 1 November tahun 2023 lalu saat melibas Madura United dengan skor 1-0. Rentetan hasil positif itu membawa Persib melesat ke posisi kedua di klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Mereka kini sudah mengemas 34 poin dari 18 laga yang telah dijalani. Mendapati hasil manis Persib ini, media Malaysia ikut memberi sorotan lebih, sebab Bojan Hodak sendiri merupakan sosok pelatih tersohor di negeri jiran julukan Malaysia. Pelatih asal Kroasia itu sudah malang melintang menangani klub-klub di Malaysia. Sebelum hijrah ke Persib, dia pernah menangani Kelantan FC pada 2012/2013, Johor Darul Takzim pada 2014/2015, hingga Kuala Lumpur City pada 2021/2023. Makan Bola pun mengakui bahwa Hodak selalu dikenang para pencinta sepak bola Malaysia, meski kini sudah hijrah menangani klub Indonesia, sebab kiprah manis sudah diukirnya dengan membawa klub-klub di Malaysia meraih berbagai gelar juara. Sentuhan mantan pelatih KLCT FC, Bojan Hodak, di Persib Bandung semakin meningkat belakangan ini. Terbaru, Persib mencetak kemenangan tipis 1-0 atas Madura United berkat gol Nick Kuiper pada menit ke-85, tulis Makan Bola, dikutip Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Tak hanya itu, Persib juga berhasil menjaga rekor tak terkalahkan dalam 11 pertandingan. Bahkan, hal tersebut mengantarkan Pangeran Biru ke posisi kedua Liga 1 dengan 34 poin. Lanjutnya, dari 11 laga tersebut, Persib mencetak 8 kemenangan dan 3 kali imbang. Tak heran jika banyak supporter Pangeran Biru yang senang dengan keputusan manajemen klub yang mendatangkan Hodak sebagai pelatih tim. Jelas Makan Bola. Hodak terus dikenang oleh banyak penggemar sepak bola Malaysia karena pernah menjuarai Piala Malaysia dan Liga Super bersama Johor Darul Takzim FC, JDT FC, Kelantan FC, dan KLCT. Sambungnya. Kini, Persib tengah bersiap melanjutkan perjalanan di Liga 1 2023/2024. Mereka akan melawan Arema FC pada tanggal 8 November tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua striker lokal diusulkan gabung Persib, jadi Trisula Maut bersama David da Silva dan Ciro Alves. Persib dikabarkan akan mendatangkan striker lokal pelapis David da Silva di bursa transfer tengah musim Liga 1 2023/2024. Setidaknya ada 2 striker lokal diusulkan gabung Persib untuk bermain bersama David da Silva dan Ciro Alves. Persib memang dikabarkan akan mendatangkan striker baru lokal untuk menjadi pelapis David da Silva. Bobotoh memiliki harapan, striker lokal baru Persib tersebut tajam dan cocok bersama taktik pelatih Persib Bojan Hodak. Setidaknya ada 2 nama striker lokal diusulkan gabung Persib oleh Bobotoh Persib. Dari 2 nama striker lokal diusulkan gabung Persib itu, salah satunya adalah striker muda Timnas Indonesia,
Ramadan Sananta, yang kerap membobol gawang Persib. Musim depan ambil Sananta duet dengan Ciro, tengah ambil Diki Firmansyah dari Liga 2, buang tuh Dedi, Victor, Jupe, tulis Bobotoh di kolom komentar Persib TV. Saat ini Ramadan Sananta bermain untuk Persis Solo. Sebelumnya dia membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022/2023. Bersama Timnas Indonesia, Ramadan Sananta menjadi andalan pelatih Sintayong untuk Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23. Ramadan Sananta juga menjadi andalan saat Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Di skuad Timnas Indonesia SEA Games 2023, Ramadan Sananta bergabung bersama bintang Persib Bandung Beckham Putra. Jadi, meski usia Ramadan Sananta sangat muda, dia memiliki banyak pengalaman di level klub dan Timnas Indonesia. Musim ini, bersama Persis Solo, Ramadan Sananta telah bermain 13 kali dan mencetak 5 gol. Jika Ramadan Sananta gabung Persib, maka itu akan menjadi investasi jangka panjang Persib. Sebab usia Ramadan Sananta masih sangat muda, dia baru 20 tahun. Dalam profil Ramadan Sananta lahir pada tanggal 27 November tahun 2002. Sebagai pemain muda, Ramadan Sananta dibekali skill tinggi dengan akurasi dan naluri mencetak gol seorang bomber. Jika Anda melihat gol-gol yang dicetak Ramadan Sananta di klub atau di Timnas Indonesia, Anda akan takjub karena gol-gol tersebut khas seorang striker lokal. Tendangan keras dan sundulan tajam menjadi andalan Ramadan Sananta saat mencetak gol. Dia juga memiliki penempatan posisi yang bagus dan kecepatan dalam serangan balik. Postur tubuh Ramadan Sananta ideal untuk seorang striker. Tinggi badan Ramadan Sananta 182 cm sangat ideal untuk striker modern. Adapun kaki terkuat Ramadan Sananta yaitu kaki kanan. Ramadan Sananta bisa bermain sebagai penyerang tengah, seperti David da Silva di Persib. Atau, Ramadan Sananta bisa bermain lebih ke sayap, seperti Ciro Alves yang bagus ditempatkan di sisi kiri atau kanan lini serang Persib. Nick Kuiper, hampir tersingkir di era Persib Bandung Luis Milla kini jadi andalan Bojan Hodak. Nick Kuiper bek asing Persib Bandung yang hampir tersingkir di era Luis Milla, kini menjadi andalan Bojan Hodak di lini pertahanan pada kompetisi Liga 1 2023/2024. Pemain asal Belanda ini, merupakan salah satu andalan di lini pertahanan Persib, bahkan Nick Kuiper menjadi pahlawan kemenangan tim kebanggaan Bobotoh pada pekan ke-18. Pada pertandingan perdana putaran kedua kompetisi Liga 1 2023/2024, Persib berhasil menaklukkan tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023, dengan skor 0-1. Gol tunggal kemenangan Persib pada pertandingan tandang tersebut, dicetak oleh Nick Kuiper saat memasuki menit 85, setelah bola sundulannya tidak dapat diantisipasi kiper Madura United. Sebelumnya, Nick Kuiper sempat tersingkir dari skuad utama Persib, ketika tim Maung Bandung dibor oleh Luis Milla. Bahkan, pada masa persiapan menghadapi Liga 1 2023/2024 dalam uji coba menghadapi PSS Sleman, bek asal Belanda ini tidak masuk dalam daftar susunan pemain, DSP. Nick juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persib, pada pertandingan perdana kompetisi Liga 1 2023/2024 menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, tanggal 2 Juli tahun 2023. Selain itu, nama Nick juga sempat dikeluarkan tidak masuk skema tim untuk Liga 1 2023/2024 dan dilepas atau dipinjamkan. Namun, saat itu manajemen Persib membantah isu tersebut. Selain itu, Luis Milla juga memberikan penjelasan mengenai tidak masuknya Nick dalam DSP. Pasalnya, menurut Luis Milla saat itu tim kebanggaan Bobotoh baru saja mendatangkan beberapa pemain baru, sehingga gagal menyatukan mereka. Pemain yang menggunakan nomor punggung 2 ini akhirnya tampil pada pertandingan pekan kedua Liga 1 2023/2024,
menghadapi Arema FC, tanggal 7 Juli tahun 2023. Setelah itu dia selalu menjadi andalan di lini pertahanan Persib. Meskipun posisi pelatih Persib mengalami perubahan dari Luis Milla ke Bojan Hodak, namun nama Nick Kuiper tidak tergantikan di lini pertahanan skuad Maung Bandung. Sejauh ini, hingga memasuki pekan ke-18 kompetisi Liga 1 2023/2024, Nick Kuiper sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 15 pertandingan dan tampil sebagai starter. Pada kompetisi Liga 1 2023/2024, Nick Kuiper sering berduet dengan Alberto Rodriguez Martin, pemain asing asal Spanyol yang baru didatangkan di musim ini. Alberto Rodriguez Martin didatangkan Persib untuk persiapan menghadapi Liga 1 2023/2024 atas rekomendasi dari Luis Milla. Meski Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez Martin baru berduet di kompetisi Liga 1 2023/2024, namun keduanya bisa bekerja sama dengan baik di lini pertahanan Persib. Kedua pemain asing tersebut bisa melaju dengan maksimal, sehingga membuat lini belakang Persib menjadi kuat saat mengarungi kompetisi Liga 1 2023/2024. Selain itu, hingga memasuki kompetisi pekan ke-18 Liga 1 2023/2024, Persib menjadi salah satu tim yang minim kemasukan dan 4 kali melakukan clean sheet. Fans Persija dan Persib dilarang kibarkan bendera Palestina, begini regulasi FIFA dan PSSI. Polemik mengenai bendera Palestina dalam pertandingan Liga 1 sempat muncul dalam beberapa hari kebelakang. Muncul video viral fans Persija Jakarta dan Persib Bandung dilarang untuk mengibarkan bendera Palestina di stadion. Dilansir dari akun @supporter_Indomalai, Kamis tanggal 2 November tahun 2023, dalam unggahan akun tersebut, terlihat salah satu panpel atau pihak keamanan yang ingin berusaha untuk melepas bendera Palestina, namun dihalangi oleh supporter Persija Jakarta. Hal serupa pun dialami oleh penggemar Persib Bandung yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari panpel atau steward yang melepas bendera Palestina di pagar penonton. Sebenarnya, bagaimana regulasi FIFA dan PSSI mengatur mengenai pengibaran bendera? Berikut ulasannya. Regulasi FIFA yang mengatur mengenai safety and security membahas mengenai pengibaran bendera dan sejenisnya di stadion. FIFA menganggap aktivitas politik dan agama adalah hal yang dilarang. Benda apapun yang dimaksudkan untuk tujuan promosi, komersial, atau aktivis tidak resmi, seperti spanduk, bendera, simbol, pamflet, atau selebaran kemungkinan akan mengganggu hak sponsor komersial acara tersebut, dilarang di stadion. Lebih jauh lagi, aktivitas apapun yang berhubungan dengan politik atau agama tidak diizinkan. Demikian bunyi regulasi FIFA. Sementara itu, regulasi Komisi Disiplin PSSI mengatur pengibaran bendera dalam pasal 70. Bendera menjadi salah satu benda yang dilarang dalam pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab dan tingkah laku buruk penonton. Benda yang dilarang, berbau keagamaan, religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun, secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, coreo, atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung, potongan bunyi regulasi PSSI. Menepi setengah musim, Viking siap dukung Persib di dalam stadion. Viking Persib Club (VPC) sempat menepi dari lapangan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Persib. Persoalan tiket yang tidak kunjung ada kejelasan bersama manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), menjadi titik awal VPC hengkang dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sejak awal musim. Namun, memasuki paruh kedua Liga Indonesia, VFC siap meramaikan kembali Stadion GBLA ketika Persib bermain di kandang. Walaupun hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara manajemen PT PBB dengan VFC terkait sistem penjualan tiket.
Sampai batas akhir waktu yang ditetapkan dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini belum terjadi dialog antara manajemen dan Viking Persib Club. Oleh karena itu, bisa kami simpulkan bahwa manajemen tidak ingin berjalan bersama, mengabaikan, dan tidak menganggap penting keberadaan supporternya sendiri. Mengutip siaran Pers VPC, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Dalam siaran pers tersebut, Viking tidak merasa bersedih dan larut terlalu dalam dengan keadaan ini. VPC menyadari ada kepentingan lebih besar yang harus diutamakan, yaitu tim Persib. Sikap menepi yang dilakukan pada putaran pertama dilakukan atas dasar cinta dan merupakan sebuah sikap dan kritik atas kebijakan manajemen yang menurut kami terlalu satu arah, dan dikhawatirkan dapat melunturkan cinta bobotoh, terutama bagi mereka yang berada di luar kota Bandung kepada Persib. Namun, kami menyadari sikap menepi ini tidak dapat dilakukan terus-menerus. Apalagi melihat sikap manajemen saat ini yang masih berkeras mempertahankan kebekuan komunikasi dengan kami, masih dikutip dari siaran Pers VPC. Kemudian, menyikapi realita yang terjadi saat ini dan memperhatikan kepentingan yang lebih besar lagi, maka kami bersepakat untuk memutuskan kembali ke stadion pada putaran kedua demi Persib. VPC memohon maaf masih belum berhasil memperjuangkan apa yang menjadi keresahan dari teman-teman semua atas situasi ini. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetap semangat untuk kalian semua yang masih ada di barisan. Semoga kalian semua selalu diberikan kekuatan dan kita segera bertemu lagi di tribun pada laga kandang pertama putaran kedua nanti, ungkap VPC. Saat ini Persib berhasil menduduki peringkat kedua Liga Indonesia. Hingga pertandingan ke-18 Persib mampu meraih hasil positif dengan 34 poin di bawah Borneo FC. Pasukan Maung Bandung akan kembali menjalani laga tandang melawan Arema FC pekan depan di Stadion GBLA. Pada pertandingan inilah Viking berencana datang kembali meramaikan stadion. Persib tempel ketat Borneo FC di papan klasemen di Liga 1. Persib meraih poin penuh usai mengandaskan tuan rumah Madura United 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023, malam. Tambahan 3 poin membuat Persib menempel ketat pemuncak klasemen sementara Liga 1. Borneo FC Samarinda. Saat ini, Persib ada di peringkat kedua klasemen dengan 34 poin hasil 9 kali menang, 7 kali imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Maung Bandung hanya terpaut 1 poin dari Borneo di atasnya. Meski begitu, jarak poin dengan Borneo bisa kembali melebar jika tim berjuluk Pesut Etam itu meraih kemenangan atas Persik Kediri dalam duel di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, malam. Jika Borneo menang, jarak poin dengan Persib menjadi 4 angka dengan sama-sama telah memainkan 18 pertandingan. Selanjutnya, Persib akan menjamu Arema FC di pekan ke-19. Duel Persib melawan Arema berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2023 pekan depan. Sedangkan Borneo harus menghadapi lawan berat Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023.